Ya balik lagi teman-teman ya. Kemarin kita membahas konten tentang kredit mobil bekas teman-teman. Ya, sekarang saya mau membahas konten tentang negosiasi harga dalam pembelian mobil bekas. Ya, pada dasarnya, pada umumnya pembelian mobil bekas ya ada dua teman-teman. Pasti secara tunai maupun secara kredit ya. Kalau contoh harga 100 juta, teman-teman beli tunai ya bayar 100 juta, ya teman-teman dapat unit ya langsung kan, bawa pulang mobilnya. Begitupun kredit, teman-teman OTR kredit 90 juta, teman-teman DP 10 juta. Total 90 juta tambah 10 juta 100 juta. Oke, sudah di approve leasing, total 100 juta ya. Jadi ya teman-teman udah oke, ya tinggal bawa pulang mobilnya teman-teman. Cuman bukan itu teman-teman, pembahasan kali ini ya tentang negosiasi harga teman-teman dalam pembelian mobil bekas. Ya. Perlu diketahui teman-teman, mobil bekas ini pertama berbeda dengan mobil baru teman-teman. Ya, jadi ketika saya agak lucunya itu memang kadang-kadang ketika customer itu bertanya, netnya berapa pak, netnya berapa om, netnya berapa mas, gitu. Bukannya saya nggak mau ditawar teman-teman gitu loh ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu gini, mobil bekas dan mobil baru itu berbeda. Contoh teman-teman mau beli mobil baru ya, mobil baru harga 100 juta, teman-teman tinggal tanya diskonnya berapa, 10 juta. Teman-teman tinggal bayar 100 juta kurang 10, 90 juta. Teman-teman bayar, udah pasti itu kilometernya 0 teman-teman. Nah, ketika mobil bekas tuh berbeda teman-teman gitu loh. Harga 100 juta open. Ya nego aja teman-teman gitu. Teman-teman mau nanya netnya berapa, sebenarnya boleh, tapi rata-rata sepengalaman saya yang nanya netnya berapa om, netnya berapa pak, netnya berapa mas. Kalaupun saya kasih, itu hilang teman-teman, lari gitu. Bukannya saya marah, enggak, udah biasa teman-teman saya tuh ditawar gitu ya. Lebih baik teman-teman nawar 100 juta, mas saya nawar 80 juta, pasti saya kalau belum saya kasih, saya jawab, mohon maaf pak bu, makasih tawarannya cuma 80 juta masih kejauhan, pasti saya jawab begitu. Apalagi tawarannya pak bu gitu. Daripada teman-teman nanya netnya berapa, ini mobil bekas teman-teman. Ya, mobil bekas harga 100 juta. Pertama gini, di showroom saya 100 juta mobil A, tahunnya sekian, mobil sama dengan di showroom B kondisi 100 juta itu berbeda teman-teman ya. Saya nggak bilang kondisi saya paling bagus, enggak. Cuma maksudnya mobil bekas itu serak-serakan teman-teman. Yang penting teman-teman ketahui dulu pas harga pasaran mobilnya tuh berapa. Zaman sekarang udah digital teman-teman ya. Teman-teman bisa cek marketplace, teman-teman cek bisa platform-platform yang jual beli mobil. Pasarannya teman-teman juga udah bisa cek hanya dengan online gitu kan. Jadi ketika teman-teman misalkan mau nawar ya silakan gitu kan. Cuman saran saya, cek dulu unitnya teman-teman. Karena gini, saya open harga 100 juta bisa nego, nggak bisa. Yang penting ini teman-teman cek unitnya cocok, baru kita negosiasi harga secara serius. Dan rata-rata customer yang udah beli ataupun yang serius ya teman-teman, sepengalaman saya ya, ketika dia nanya itu cuma nggak akan nanya netnya berapa, dia cuma nanya gini, biasanya masih bisa kurang nggak mas, masih bisa kurang nggak pak dari 100 juta, bisa pak, kita nego di tempat aja pak, lihat cek unit. Biasanya dia akan cek unit. Ketika dia cek unit nih, ketika dia serak, oh feeling nih sama unit ini, suka, barulah dia akan nawar. Lah ketika nawar itu hal yang biasa teman-teman. Kalau dikasih, saya kasih harganya deal itu sepakat, berarti pihak saya sepakat, saya jual, pihak teman-teman juga beli. Itu kan namanya deal, itu kan dari dua belah pihak. Tapi ketika sudah cek unit harganya belum cocok, ya dari saya belum sepakat, teman-teman juga kan belum deal teman-teman. Nggak harus jadi teman-teman, nggak harus negosiasi itu jadi gitu loh. Cuman ketika teman-teman sudah berani nawar netnya berapa, ketika dikasih apakah siap langsung bayar. Dan itu rata-rata kenapa saya nggak pernah jawab netnya berapa itu, saya jawab, saya nggak akan jawab biasanya. Saya jawabnya open di 100 juta pak, nego di tempat gitu kan. Mendingan seperti itu. Kenapa ya? Karena percuma teman-teman, ini mobil bekas gitu kan, kondisi unit berpengaruh. Tinggal nego aja teman-teman, yang penting cocok sama unitnya. Jadi saran saya teman-teman, buat teman-teman yang mau beli mobil bekas, dalam bernegosiasi itu ya pastikan satu, teman-teman tahu harga pasar biar nggak dibohongin oleh pihak penjual ya, baik saya maupun orang lain.
Itu satu. Kedua, ya teman-teman tahu harga pasarnya, negosiasikanlah dengan pihak penjual ya. Misalkan dengan saya, cek unit dulu aja, cek unit, lihat unit serak nggak gitu. Kalau serak tawar, kalau nggak serak ya udah jangan, kan gitu. Intinya kan nggak ada paksaan teman-teman gitu ya. Nah ketiga ya itulah teman-teman, ketika memang sudah sama-sama sepakat, pasti kita kasih harga yang terbaik teman-teman. Teman-teman cek, nggak mungkin teman-teman udah cek datang serius jauh-jauh, ketemu di showroom lihat unit, nggak mungkin saya juga nggak serius teman-teman gitu loh. Pasti juga saya kasih harga yang terbaik teman-teman gitu kan. Cuma kalau baru by chat by telepon doang ya susah teman-teman. Kondisi juga kan berbeda teman-teman gitu loh. Mau ngomong nggak akan ada ujung, karena ini mobil bekas bukan mobil baru teman-teman. Kilometer nol kalau mobil baru, ini kan mobil bekas. Pasti mobil bekas itu kan nggak sempurna teman-teman ya. Sebagus-bagusnya kan namanya ada batas toleransi. Kalau di mobil bekas harus ada batas toleransi. Yang penting yang pasti unit dari saya bebas laka, bebas banjir, ada garansi mesin, transmisi AC 1 tahun gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau yang mau negosiasi harga ya langsung aja teman-teman ya. Kita bicarakan, kita cek unit biar sama-sama enak teman-teman. Teman-teman suka ya tawar. Kalau saya kasih ya saya lepas mobilnya. Kalau enggak kan ya mau maaf belum deal kan gitu. Itu hal yang wajar teman-teman. Bukan berarti saya nggak mau ditawar. Itu hal yang wajar gitu ya. Jadi paling itu aja teman-teman untuk pembahasan konten kali ini. Ada baiknya seperti itu. Pokoknya kita tetap menerima pembelian cash maupun kredit teman-teman, yang pastinya ya. Gitu, nggak ada perbedaan antara cash maupun kredit. Terus teman-teman kalau mau nego silahkan, sangat welcome teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman nanya netnya berapa, ya teman-teman harus sudah siap dong. Ketika dikasih ya teman-teman siap nggak bayarnya gitu loh. Cek unit siap bayar, oke? Gitu ya. Jadi biar sama-sama enak ketika saya jadi penjual atau teman-teman jadi customer, sama-sama ngerti lah ya. Kita ini kan bernegosiasi kan cari kata sepakat gitu ya. Gitu kan. Ketika teman-teman misalkan harga 100 juta, nego 90 juta, terus saya kasih, ya teman-teman harus siap juga bayar. Begitu juga sebaliknya, teman-teman jual mobil ke saya nih, buka berapa pak? 100 juta. Saya cek mobil bapak, mobil ibu, saya cek mobil teman-teman, 90 juta deh saya ambil. Terus tiba-tiba teman-teman oke. Terus saya ngilang, nggak jadi deh, saya belum siap nawar, kan nggak enak teman-teman gitu. Biar sama-sama enak ya kita, ketika udah sama-sama nyebut harga, negosiasi, ya pastikan teman-teman juga siap dan saya pun juga harus siap gitu ya. Jadi ada kata sepakat di antara kita gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau ngambil mobil kredit, mobil bekas secara kredit maupun tunai, langsung kontak aja ya. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman yang mau negosiasi dalam pembelian mobil bekas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih, thank you.